Hal yang kedua, Tuhan akan membuat luka baru. Luka baru bukan melukai. Luka baru bukan untuk menyakiti. Luka baru untuk mengeluarkan nanah yang di dalam. Tuhan suka pakai luka baru. Ketika luka baru itu langsung dibuka, ya nggak pakai belati yang karatan, apalagi belati beracun. Tuhan pakai pisau bedah kehidupan. Pisau bedah itu akan nusuk, sakit sama, tetapi motifnya menyembuhkan. Gereja yang sehat, Tuhan memakainya. Gereja yang sehat untuk menyembuhkan luka-luka pekerjaan yang ada di dalam. Trauma, emosi yang memar, itu disembuhkan dalam komunitas gereja. Pemimpin-pemimpin pelayanan juga harus sembuh. Koordinator pelayanan harus sembuh. Kalau koordinator nggak sembuh, problemnya adalah setiap kali Tuhan mau bekerja terhalang oleh luka-luka yang belum sembuh. Dan proses itu mau nggak mau satu kali itu harus diterobos sama Tuhan. Dan itu sembuh. Setelah pisau itu membuka luka baru, nanah harus dikeluarkan. Harus dibedah. Sampai nanah yang dalam yang sudah mengendap itu belasan tahun akan keluar. Akhirnya setelah keluar, Tuhan akan menutupnya dan mengoperasinya. Seperti itulah proses persiapan. Itu yang dialami oleh Yusuf. Orang-orang yang mengalami proses Tuhan, operasi Tuhan. Jadi, kenapa harus ada terjerembab sekian lama? Kehilangan arah, kehilangan masa depan, kehilangan hari-hari yang ada. Yang ada adalah seperti daun yang jatuh dari rantingnya. Harusnya mengalir di sungai, ini nggak bisa mengalir. Ini nyangkut di batu-batuan. Setahun, 2 tahun, si daun itu nyangkut di situ. Orang-orang yang daunnya nyangkut, gak pernah pergi kemana-mana. Gak pernah bisa jadi apa-apa. Kosong di dalamnya. Kenapa? Karena lukanya menghalangi Tuhan bekerja. Kejadian 41 ayat 45 berkata, lalu Fir'aun menamai Yusuf Sabnapaneah serta memberikan Asnat anak Potifera imam di On. Kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh Mesir. Kata muncul itu muncul gak tiba-tiba. Itu muncul lewat proses yang panjang. Itu muncul di dalamnya ada proses dilucuti. Dilepaskan kesombongan, dilepaskan keegoisan, dilepaskan keserakahan, dilepaskan iri hati, dilepaskan yang berpusat kepada diri sendiri, dilepaskan kepada perkara-perkara yang Tuhan gak butuhkan. 13 tahun Yusuf berada dalam proses di bawah, sampai akhirnya ayat ini ditulis. Demikianlah Yusuf muncul. Perkara ini adalah perkara yang serius. Seseorang tidak akan pernah muncul tiba-tiba. Di bawahnya, di bawah tanahnya Tuhan menyiapkan. Lalu bagaimana dengan hidup kita hari ini? Apakah kita sudah belasan tahun pelayanan? Ya. Tapi kok rasanya dalamnya nggak sama. Nggak ada pembaharuan. Sama. Di dalam itu sama. Di dalamnya nggak berubah. Di dalamnya yang egois tetap egois, yang pelit tetap pelit, yang serakah tetap serakah, yang selalu ngatur orang maunya begini-begini dan orang harus nurut, itu tetap aja. Yang sombongnya tetap sombong, bahkan sombongnya 2 meter dari tinggi badannya, itu nggak berubah. Kenapa nggak berubah? Karena memang dalamnya belum mengalami jamahan Roh Kudus. Pengertiannya bertambah, tahu macam-macam khotbah, tahu banyak lagu atau banyak ayat, kenal banyak hamba Tuhan. Tapi itu sisi luar. Sisi dalam itu nggak selesai. Sisi dalam itu belum dibongkar.
Sisi dalam masih utuh, masih dalamnya itu masih berantakan. Di dalamnya seperti kuburan di mana ada banyak kesalahan yang kita sembunyikan, ada banyak dosa yang kita sembunyikan, ada banyak luka yang kita sembunyikan, dan Tuhan mau bereskan. Tuhan mau bongkar yang sudah ditanam puluhan tahun itu supaya engkau masuk, supaya engkau bersih, supaya engkau dipakai Tuhan.